Malam ini saya ingin sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati untuk mengajak kita melihat sekali lagi sebuah subjek, sebuah tema tentang perpuluhan. Tetapi tidak seperti yang mungkin banyak orang pikirkan atau duga, tapi saya mau ajak Anda untuk bergerak lebih dalam lagi seperti yang kita naikkan bersama dalam pujian tadi. Nah, sebagai bagian dasar, mari kita buka firman di Amsal pasal 22, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Alkitab berkata, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Alasan mengapa Amsal ditulis, Alkitab berkata, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Kenapa kita belajar firman hari ini? Supaya semua kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Nah, ada hal yang menarik di sini dalam hal kebenaran ini. Pada ayat yang ke-20 Alkitab berkata, bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan. Dalam bahasa Inggrisnya ada tambahan sedikit, Alkitab berkata, have not I written to thee, bukankah sudah kutuliskan kepada kamu excellent things, hal-hal yang excellent, hal-hal yang sempurna, hal-hal yang luar biasa, in counsels and knowledge, dalam nasihat dan pengetahuan. Ada hal yang excellent yang sebetulnya Alkitab ini sudah berikan kepada kita. Excellent thing. Yang menarik adalah dalam bahasa aslinya, kata excellent ini sebetulnya artinya threefold atau 3 lapis. 3 kali atau 3 lapis. Nah, setiap kebenaran itu berlaku 3 lapis sebetulnya. Apa artinya? Kalau saudara familiar dengan Alkitab, Anda sering baca Alkitab, kita akan menjumpai segala hal itu dalam banyak hal. Kita melihat adanya 3 lapis. Lihat, kita kenal istilah Bapa, Putra, dan siapa? Roh Kudus. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Ada ruangan halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Ngerti ya? Ada tubuh, jiwa, dan apa? Roh. Ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Semua itu threefold, 3 lapis, 3 kali ganda. Nah, semua yang excellent, Daniel punya roh yang excellent. Itu wujudnya 3 lapis. Kalau kita belajar akan perpuluhan misalnya, ternyata perpuluhan ini juga 3 lapis. Nah, saya mau tunjukkan 3 bagian ini, 3 lapisan ini, supaya Anda mengerti mengapa Tuhan mau kita kenali akan firman ini. Yang pertama, mari kita perhatikan sisi materinya. Nah, banyak orang sudah dengan setia mengembalikan perpuluhan. Saya bersyukur Anda termasuk orang yang setia mengembalikan perpuluhan. Saya tahu itu dari cara Anda memberi. Nah, tapi banyak orang berkata begini, itu kan kewajiban Pak, keharusan buat kami untuk mengembalikan perpuluhan. Ada benarnya, tapi sebenarnya kita harus mengerti dasarnya apa sehingga kita mengembalikan perpuluhan. Well, orang berkata, itu milik Tuhan Pak, betul juga milik Tuhan. Tapi kita mesti kembali kepada firman Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca di Alkitab, sebelum hukum Taurat diberikan Tuhan lewat Musa, perpuluhan sudah dipraktekkan atau dilakukan oleh bapak leluhur kita, yaitu Abraham. Nah, kalau nanti kita baca kisahnya, saudara akan tahu dari aslinya mengapa seorang percaya mengembalikan atau membayar perpuluhannya.
Nah sekarang mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-17. Dari cerita ini kita akan tahu mengapa kita harus membayar perpuluhan kita atau mengembalikan perpuluhan kita. Kejadian pasal yang ke-14, perhatikan mulai ayat yang ke-17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa, perhatikan, roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu perhatikan, Alkitab mengatakan, Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini pertama kali Alkitab menulis, seseorang menyembah Tuhan, datang kepada imam Allah yang maha tinggi, dan Alkitab berkata, dia memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dimulai dari mana? Ketika Abraham itu disambut oleh hamba Tuhan, yang merupakan simbol daripada Yesus sendiri sebenarnya, dengan diberikan roti dan anggur. Itu merupakan perjamuan kerajaan sebetulnya. Itu bukan perjamuan manusia biasa. Itu merupakan jamuan seorang raja. Dan hanya raja yang berhak memberikan itu, dan hanya raja yang biasa menikmati itu. Abraham ketika dia menang dalam peperangan, Raja Sodom menyongsong dia, tapi atensinya, perhatiannya bukan kepada Raja Sodom, melainkan kepada Melkisedek. Dia seorang imam dari Allah yang maha tinggi. Ketika imamnya datang, Abraham mendapatkan akan roti dan anggur. Oleh karena dia terima roti dan anggur, dan kemudian diberkati oleh Tuhan, responnya adalah dia mengembalikan, dia membayar akan perpuluhannya. Orang percaya harus sadar, kalau kita mengembalikan perpuluhan kita, jangan oleh karena itu merupakan kewajiban kita. Kita harus mengerti, kita ini orang-orang yang diberkati, karena Tuhan memberikan kepada kita, bukan sekedar roti dan anggur sebagai simbol, dia berikan sebetulnya tubuh dan darahnya. Melkisedek perjanjian lama memberikan roti dan anggur, Melkisedek perjanjian baru memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Kalau kita mengaku dalam Kristus adalah keturunan Abraham, maka respon kita, reaksi kita harus seperti Abraham, yang berkata, karena engkau memberikan roti anggur kepadaku, karena engkau memberikan akan tubuh dan darahmu kepadaku, maka sudah sewajarnya aku datang menyembah engkau dengan persembahan persepuluhanku. Jadi jangan lakukan karena terpaksa, lakukan karena engkau tahu, aku telah menikmati jamuan raja, dan Tuhan telah memberkati aku, Allah El Elyon yang maha tinggi telah memberkati aku. Maka responku, reaksiku harus seperti Abraham. Ketika dia menyembah dengan perpuluhannya, hal yang sama anak-anak Abraham menyembah Tuhannya dengan mengembalikan perpuluhan. Secara materi, saudara sekalian, ini harus dikerjakan dalam kehidupan kita. Nah, ada orang berkata, Pak, itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru tidak ada lagi perpuluhan. Saya berkata benar sekali. Karena perjanjian baru sebetulnya bukan cuma perpuluhan, tapi 100%-an, saudara. Sayangnya sebagian besar orang yang mengatakan di perjanjian baru tidak ada perpuluhan adalah bukan orang-orang yang sudah merdeka sehingga 100% miliknya adalah milik Allah. Tapi seringkali diucapkan oleh mereka yang even memberikan 10% pun mereka tidak mau. Nah ini masalahnya. Sehingga orang berkata, ya buat apa? Tidak ada lagi. Saya bisa buktikan sebetulnya masih ada, saudara. Nanti kita baca ayatnya, masih ada di perjanjian baru. Tidak pernah itu dihapus oleh Yesus. Kita harus mengerjakannya. Tapi dengarkan baik-baik. Perpuluhan itu sebetulnya merupakan langkah awal yang baik. Sampai kita semua mengalami kemerdekaan dalam hal memberi.
tidak lagi sayang dengan harta kita lebih daripada cinta kita kepada Tuhan. Nah, di sini orang percaya harus belajar, Tuhan didik kita dari kecil. Tuhan didik kita dari angka yang kecil. Kalau dari angka kecil Anda setia, nanti kelak Tuhan akan percayakan kita perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ini selalu jadi masalah perpuluhan, saudara. Ada orang bertanya begini, satu hari saya masih ingat, kami bertiga, saya, almarhum Pak Samuel Elkanah dengan seorang teman yang sekarang jadi pendeta di Amerika. Belum gembala sidang mungkin ya, tapi sudah jadi pendeta di Amerika. Ngobrol bertiga di Ungaran, teman saya ini berkata begini pada saya gini, saya tanya dengan kamu ya, perpuluhan boleh dibagi-bagi nggak? Boleh nggak saya berikan sebagian ke sini, sebagian ke situ, sebagian ke sana? Saya belum jawab, Pak Samuel Elkanah berkata begini, ini pertanyaan kuno, dari dulu orang bertanya, tapi mengapa orang bertanya? Dia berkata sederhana, karena orang Kristen itu kikirnya luar biasa, tapi ingin kelihatan wahnya juga luar biasa. Jadi dia berkata, karena kita tidak mau memberi lebih dari 10%, lalu kita berkata, kita bagi aja. Oh, kebutuhan banyak Pak. Ini ada pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D. Kalau saya berikan ini satu ke gereja di mana saya dapat makan, yang ini bagaimana dong? Kan mereka perlu juga diberkati. Pak Samuel berkata, saya masih ingat, ambil dari yang 90% milikmu itu, bagikan ke mereka. Ya tapi kan ya, nah, dengerin ya saudara ya. Nanti kita baca sama-sama. Ini sebetulnya hak milik pusaka orang Lewi. Kalau kita pinjam istilahnya Pak Timotius itu, priest yang punya, bukan king. King tidak boleh bagi-bagi miliknya priest. Ngerti? Ini problem. Gara-gara sebetulnya orang Kristen tidak mau memberi lebih dari 10%. Secara materi kita ini belum bisa merdeka. Gara-gara itu. Di samping belum lagi tambahan-tambahan lain. Loh Pak, kalau saya bagi ke 4 pendeta kan 4 pendeta mendoakan saya Pak. Ini pokoknya selawinan persen. Dari 10% ini 2,5%. Kok kayak pajak ya 2,5%. Ya toh? Nanti saya dengan pendeta A jadi baik. Karena mereka terima berkat dari saya. Dengan B baik, dengan C baik, dengan D baik. Di surga nanti kalau saya mati disambut pendeta-pendeta. Saya beritahu saudara, nama pendeta siapapun tidak laku di surga kecuali nama Yesus. Believe me. Tapi kan ini harus dapat makan Pak dari saya. Kalau pendeta-pendeta ini dapat makan dari saudara, biarkan para pendeta yang memberi perpuluhan kepada saudara. Amen. Jangan dibalik-balik saudara. Now please don't try to be a Santa Claus. Jangan coba jadi Sinterklas. Yang Anda bagi itu miliknya Tuhan. Nangkap saudara? Ini loh sikap hati yang Anda mesti perhatikan. Nanti kita belajar lebih jauh. Secara materi, Anda mesti faithful. Kenapa? Di tempat di mana perjamuan surgawi yang kau nikmati, di situ engkau seperti Abraham berkata, aku sembah engkau. Dari semuanya dia berikan 10%-nya. Lalu orang berkata, Pak kalau gitu kan gak adil Pak. Itu yang kecil-kecil, yang kurang itu gak adil. Saya mau beritahu, Anda mau tahu keadilan Tuhan? Dengerin ya. Alkitab berkata, yang diberi 5 talenta, diberi 2, diberi 1. Yang 5 jadi berapa? 10, yang 2 jadi 4. Tetap 1 yang ini. Yang ini diambil, diberikan ke yang mana? Hah? Gak adil dong. Sudah banyak tuh. Saya beritahu, inilah keadilan Tuhan. Alkitab berkata, kalau engkau punya banyak, malah engkau akan dipercayai banyak. Tapi kalau engkau tidak punya apa-apa, yang ada padamu akan diambil. Lah kok gitu Pak? Ya emang gitu. Nah kan nggak adil, siapa bilang? Adil dan tidak tergantung dari pandangan siapa. Seringkali kita ciptakan keadilan manusia kita sendiri. Ngerti saudara? Setiap orang itu punya jatah masing-masing. Saya mau ngomong sekaligus ini jadi bahan pergumulan. Saya cerita apa adanya.
Saya ditanya banyak orang ini, Pak, nanti kalau Holy Stadium jadi, gedung ini mau dikemanain? Itu pertanyaan toh? Saya berkata gini, yang jelas tidak akan saya jual. Ora ana usume model jual gereja. Berat. Ini rumah Tuhan. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang akan pakai, Pak? Ya, saya berkata, yang jelas yang Tuhan nanti tunjukkan. Right? Saya mau tanya pada saudara. Saya bisa tawarkan, saya bisa keliling seluruh Jawa Tengah. Saya kumpulkan ratusan pendeta. Saya bisa berkata, sapa sing gelem nganggoni. Tidak usah sewa, tapi rawat dan pengeluarannya untuk listriknya, untuk segala macam, bayar sendiri. Bayar listriknya tok 9 juta. Anda mau keadilan? Ternyata nggak bisa, seperti cara manusia. Kalau kita nggak pakai, dimatikan semua. Itu berapa ya? 1 juta lebih itu hanya nganggur, listrik nggak gerak sama sekali. Semua pakai lilin. Malam kudus terus lah pokoknya tiap hari. 1 juta tetap keluar. Kalau bukan karena berkat Tuhan, ditawari gedung begini pun, tidak semua orang bisa ambil, saudara. Percaya nggak? Ini baru listriknya loh. Belum mesti beli sound system, musiknya. Loh, mau ditinggal sisan, Pak. Loh, kalau Tuhan ngomong ya. Kalau enggak ya isino dewe, saudara. Ini berapa puluh juta lah, berapa ratus juta ini. Nah itu begitu hari pertama kebaktian, langsung serangan jantung aja pendetanya, saudara. Mau bayar pakai apa? Dari begitu bagus berapi-api jadi lemes ya. Saudara-saudara, kita defisit nopek tiao. Mau apa? Loh ini berkat atau bukan gedung ini? It's not easy loh, saudara. Ya kita diberkati, jadi kita menikmati semua dengan bagus. Kalau tidak, Anda ngerti keadilan? Saya beritahu, ini keadilan. Kalau jatahnya nggak nyampe. Jadi lakukan apa yang Tuhan perintah aja. Jangan kebenaran Anda kembangkan sendiri dengan analisa manusia kita. Saya pernah dengar cerita teman, dia diberkati Tuhan, kakaknya naik sepeda motor, udah jelek sekali. Dia merasa kasihan. Aku sebagai adik diberkati, dibeliin mobil. Saudara tahu, gara-gara mobil itu kacau balau. Anda ngerti? Ngisi bensin aja tidak kuat. Kalau motor berapa liter? 2-3 liter, penuh selesai. Berhari-hari dipakai. Mobil 2 liter, 3 kilo, langsung berhenti, saudara. Nah kemana-mana. Akhirnya bukan naik mobil, dorong mobil keluarganya. Tadinya Vespa 1 untuk berlima bisa. Ngerti nggak keadilan itu? Tuhan ngerti sebetulnya, setiap orang punya jatah berbeda-beda. Right? Masing-masing ngerti bagiannya. Secara materinya, Anda mesti kerjakan dengan faithfully, dengan setia kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, bagian pertama ini nggak bisa ada berkatnya. Nah, tetapi materi tidak segala-galanya. Ada bagian kedua, yaitu di bagian jiwa kita. Coba buka, dengan ini saya buktikan perjanjian baru pun perpuluhan masih ada. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting atau yang lebih berbobot lagi, dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan, baca sama-sama, 2-3. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi masih berlaku nggak sebetulnya? Masih. Sebagai warming up, pemanasan buat kita. Ngerti? Ini bukan segala-galanya karena harusnya 100% for Jesus. Tapi kalau Anda mulai warming up, lakukan dengan setia. Nah, yang saya maksudkan adalah begini. Dia berkata begini. Dia berkata, tetapi yang terpenting, yang lebih berbobot, weightier,
Dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, kata keadilan dan sebagainya ini, dalam tata bahasanya itu menggunakan gender wanita. Ada dalam bahasa, ya, sesuatu yang bukan orang, tapi kita menyebutnya sebagai wanita. Kalau orang Indonesia juga punya, misalnya gini, Anda menyebut negara kita ini, Republik Indonesia, ada sebutan apa? Tanah air, ada lagi, apalagi yang wanita, Ibu Pertiwi. Anda kan nyanyi waktu kecil tuh, kulihat Ibu Pertiwi tuh. Indonesia kan dikatakan ini Ibu Pertiwi. Nah saya mau tanya, ini goblok-goblokan, ibu itu laki atau perempuan? Perempuan. Sama halnya dengan tata bahasa di sini. Kata keadilan dan sebagainya itu dari gender wanita yang dipakai. Dan itu selalu bicara sesuatu yang berkaitan dengan jiwa yang di dalam. Bukan fisiknya di luar, tapi yang jiwa yang di dalam. Dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan, ini bicara tentang sikap hati kita. Ada banyak orang fisiknya sudah melakukan, sikap hatinya masih belum benar di hadapan Tuhan. Allah mau sebetulnya sikap hati kita ini nomor satu. Kalau tidak, nggak bisa, saudara. Setiap kali engkau memberi harus dengan sukacita, joyfully. Keluar dari hati, penyembahannya. Karena begini, kalau ini duitnya ya, Tuhan aku mau kembalikan perpuluhan. Kalau ini duitnya, saya taruhkan di keranjang persembahan. Karena tidak kita bakar toh. Inilah korban bakaran, kita bakar duit. Masuk penjara kita bakar duit, saudara. Di Cina ada hamba Tuhan, khotbah biblical economics semangat sekali. Uang apa? Cina itu apa namanya? Yuan. Ditekuk, diinjek-injek. Wah, panggil polisi dia. Dipikir itu negara leluhurnya, memang betul sih. Leluhurnya lahir di situ sekian abad yang lalu. Tapi negara itu punya hukum sendiri. Anda di sini kalau kayak John Avans ini khotbah, bawa gambar W.R. Supratman, Anda robek, masuk penjara tuh saudara. Di Amerika Anda robek, nggak apa-apa. Makanya John Avans ini ngobek uang terus kalau khotbah di sini. Dia ke perpuluhan, nyunat uang terus. Tapi kalau itu di Indonesia, dia rupiah dia buat itu, dia berurusan dengan pemerintah. Right? Uang ini saya masukkan. Duitnya diterima oleh mereka yang berhak mengelola. Tapi kalau hatimu tidak naik dengan benar di depan Tuhan, karena yang naik ini bukan duitmu naik begini saudara, maka uang kita punya roh melayang-layang gini. Gak ada, duit gak punya roh. Punya kuman memang banyak malah. Begitu kita masukkan duitnya, that's it, selesai. Tanggung jawab mereka yang punya hak untuk mengelola. Tapi yang naik di hadapan Tuhan, itu ekspresinya uang, tapi yang naik itu hatinya. Nah ini yang penting di hadapan Tuhan, sikap hati ini loh saudara. Duitnya Anda lepas, waktu duitnya lepas, ini ekspresi dari hatimu. Yang naik di depan Tuhan, ini yang berkenan di hadapan Allah. Makanya kalau kita memberi, sikap hatinya harus benar. Coba lihat beberapa ayat firman Tuhan. Sarut Tawarikh pasal yang ke-29. Lihat pada ayat yang ke-9. Sarut Tawarikh 29 ayat yang ke-9. Alkitab mengatakan, bangsa itu bersukacita karena apa? Kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Yang diperhatikan bukan soal nilainya, tapi sikap hatinya, kerelaannya, sukacitanya. Dalam doanya ayat 17, Daud berkata begini, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel,
Bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Yang diminta bukan duit mereka, tapi hati yang dipersembahkan kepada Allah. Kalau materinya Anda lakukan, harus diimbangi, diikuti dengan sikap hati yang terus menyembah kepada Allah, dan arah hatimu tertuju ke Tuhan. Akibatnya, dengerin baik-baik, kalau Anda hanya berhenti sampai di materi, banyak orang yang akhirnya memberi perpuluhan karena sekedar ingin tambah kaya. Itu bagian dari janji Allah, tabur tuai. Tapi sebetulnya ini baru tingkat yang paling dasar. Kalau Anda punya sikap hati yang benar, di jiwa ini Anda benar, Anda nikmati kepuasan dalam batin saudara yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya baru ketemu seorang pengusaha. Dari caranya perusahaan yang dia punya, kalau Anda masuk, Anda lihat dia bukan orang tidak punya duit, saudara. Saya tahu dia orang yang mampu, hanya dia agak merendah. Dia berkata, "Pak, saya ini tidak seperti orang Kristen kebanyakan," dia berkata. "Saya ini ateis tadinya. Dan saya kalau perhatikan, Pak, banyak orang Kristen datang cari Yesus, ingin dapat duit lebih banyak, ingin rezeki. Kalau saya, Pak, saya tidak minta itu lagi. Saya cuma minta satu, tentram batin saya." Luar biasa ya. Nah, saya juga butuh uang, Pak. Dan terus terang saya masih pas-pasan. Ya memang kamu ini pas-pasan. Pas pengen beli, pas selalu ada. Pas pengen beli itu, pas ada. Pas mau ini, pas ada. Ya pas-pasan toh. Pas mau beli Mercy, pas ada uangnya. Pas mau beli rumah, pas ada. Pas mau ke luar negeri, pas ada. Itu pas-pasan. Tapi kok pas terus-terusan itu ya memang pas-pasan. Tapi ada yang lain lagi. Pas mau beli, pas selalu enggak ada. Pas mau beli, pas enggak ada. Itu juga pas-pasan. Makanya orang naik espas itu macam-macam, saudara. Ya, espas itu kan katanya ekonomi saya. Nah itu pas mau, pas punya. Pas ingin, pas ada uang. Pas mau nabung 3 miliar, pas ada yang ditabung. Nah itu pas-pasan juga. Jadi semua kita pas-pasan. Mesti pas ada. Nah, lain, saudara. Ada yang pas tidak ada, tapi kok 3 tahun pas gak ada terus, ya tidak pas itu sebetulnya ya. Tapi kalau pas-pasan itu bagus juga ya. Jadi pokoknya pas pengen apa, pas ada. Gitu. Itu pas-pasan. Nah dia berkata, saya ini pas-pasan Pak. Wah sama saya berkata gitu. Pas-pasan, kita semua pas-pasan. Pas mau ini, pas ada gitu. Saudara. Yang penting kan itu ya. Nah dia berkata, saya ingin dibuktikan Pak, bahwa Tuhan itu ada. Dia sudah debat dengan banyak orang. Dibantain sama dia. Saya nggak percaya, mana buktinya Tuhan ada? Ya, angel buktikannya gimana saya bilang. Apa Tuhan mau tak perintah-perintah, datanglah tunjukkan dirimu, mati Anda. Oh, saya mau kok Pak gitu, kalau pokoknya ada yang dekat. Saya ingin dibuktikan bahwa Tuhan itu ada. Ada orang yang sampai titik ngototnya seperti itu, dan terjadi saudara. Tuhan itu tetap Allah yang luar biasa. Dia berkata, cuma dengan seorang teman ini loh Pak, saya bisa sharing dengan dia, dan dia ngerti apa yang saya katakan, dibantah sampai saya nggak bisa ngomong lagi. Satu hari dia ngomong dengan saya begini, saudara. Ya ini orang pas-pasan tadi itu ngomong begini. Dia sudah nggak butuh ini, karena ini tuh selalu pas butuh, pas ada. Jadi dia sudah nggak terlalu butuh. Hidup kelimpahan itu nggak terlalu penting buat dia. Karena saya ya pas-pasan aja lah. Pas mau, pas punya. Gitu. Tapi dia berkata, aku hanya butuh ketenangan Pak, damai. Satu hari dia ikut seminar saya. Ajaib sekali. Dia berkata, maaf ya Pak terus terang. Ketika Bapak berkhotbah, saya ngantuk sekali. Waduh, saya harus periksa hati lagi ini, bertobatkah perlu lagi? Ini apa tanda urapan hilang atau gimana ini? Memang ada beberapa orang yang nekat ngantuk tapi nggak apa-apa kan, tidur dalam hadirat Tuhan. Jadi dia bilang, Bapak khotbah, saya ngantuk. Terus saya keluar Pak, saya ngerokok. Boleh kan Pak? Loh, orang yang jual rokok aja berkata, merokok dapat menyebabkan gangguan kanker, jantung, impotensi, dan kehamilan dan janin kok. Jadi kalau Anda tetap mau telan itu, Anda kena jantungmu, kena kanker, kena impoten, kena janin enggak dia laki sih.
Nah itu kalau Anda mau ya terserah, wong barang-barangmu sendiri, badanmu sendiri. Cuman jangan orang lain suruh ikut terhisap dalam kerusakanmu, saya berkata. Kalau saya sih enggak, saya pikir hidup bisa lebih panjang dengan sehat, saya berkata. Ya pokoknya saya ngerokok Pak. Kalau ngerokok cepatnya luar biasa. Habis, injek. Itu tanda orang gelisah. Walaupun pas-pasan, gelisah. Gitu. Banyak orang emang gitu. Lalu dia berkata gini, selesai ngerokok Pak, saya masuk ke dalam. Pas sudah selesai, loh pas terus. Pas terus ya masuknya. Pas masuk, pas selesai. Pas khotbah, pas ngantuk. Memang orang pas-pasan itu repot saudara. Lalu kemudian waktu saya altar call, pas Bapak altar call. Kok ngepas terus toh orang ini. Altar call saya berkata gini, masih ada 3 lagi. Dia bilang, jangan-jangan saya ini maksudnya. Saya nggak berani lihat ke depan Pak, saya nunduk di belakang. Duduk paling belakang, nunduk di. Bapak mendoakan mereka, Bapak ngajai, ayo angkat tangan. Ya saya ikut, semua ngangkat tangan, maksud saya tidak sendiri. Saya ngangkat tangan. Mau maju sepertinya Pak, kurang pede katanya. Pas mau maju, pas kurang pede. Ya tahu, pas-pasan saudara. Jadi dia ngangkat tangan. Dia bilang, itu yang tidak pernah saya ngerti Pak. Waktu saya angkat tangan, saya nangis seperti anak kecil. Istri saya bingung, kamu kenapa? Itu Pak yang saya tidak tahu, kenapa saya nangis? Apakah Anda cengeng? Oh tidak. Sejak jadi gede begini tidak pernah saya nangis Pak. Saya orang yang tegar, bagus. Kenapa kamu nangis? Suasananya Pak mungkin, yang nangis berapa orang? Cuman saya Pak katanya. Itu kok suasana, saya berkata. Nah itu apa katanya? Nah lihat, logikamu tidak bisa kamu pakai lagi. Kamu mengalami yang di luar logikamu. Saya beritahu ya, Yesus sedang jamah hatimu. Dia diam gitu. Pas dia diam, saudara. Nah harus dipas. Pas dia diam. Saya bilang gini, kamu mau gak buka hati dan undang Yesus masuk? Pas tak tawari, pas mau saudara. Luar biasa. Memang pas-pasan dia. Dan malam itu saya pimpin dia. Terima Tuhan Yesus. Saya pakai satu ruang di hotel saya. Ada ruang untuk klub gitu, saya masuk. Eksekutif klubnya saya masuk, nggak ada orang. Pas di sana, pas sepi nggak ada orang. Kami masuk, saya tumpangi tangan. Saya pimpin dia, terima Yesus. Pas dia terima Yesus, pas hatinya diubah Tuhan. Luar biasa, betul. Memang orang pas-pasan jiwanya. Secara materi Anda lakukan di dalam ketaatanmu kepada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, sikap hati Anda harus terus dibaharui. Nah, sikap hati ini harus dilatih ternyata. Karena orang merdeka soal keuangan ternyata tidak mudah. Berapa banyak orang yang terikat dengan hartanya. Ngelepasin itu berat sekali. Nah, saya berdoa Tuhan akan ajar dan didik semua kita untuk bisa lepas dari apa yang ada. Minggu lalu saya bersaksi, ketika BMW saya laku ya, nggak ada tuh tumpengan, perpisahan, nggak ada. Tidak ada kami keluarga nyanyi di depan BMW, sayonara, nggak ada. Nggak ada, ya sudah, selesai. Terus terang nih, ada satu pendeta, saya telepon, Pak, dengan antusias saya bilang, BMW saya laku, puji Tuhan, dia yang malah kecewa. Dia menyesalkan untuk saya. Jadi bukan marah tapi dia yang gelo. Waduh, dia harusnya mengembalikan itu kepada Anda. Tetap kasih duitnya tapi kembalikan barangnya. Oh jangan, saya bilang. Kalau kembali barangnya seperti korban Kain ditolak Tuhan, saya berkata. Saya mau tuh naik di hadapan dia. Tapi saya bisa maklum. Kadang-kadang tidak gampang orang melepas barang begitu, saudara. Saya tidak berkata bahwa semua kita mesti begitu. Anda kan punya level masing-masing kan. Sampai di mana kemerdekaanmu dalam hal harta dilepaskan bagi Tuhan. Cuman buat saya berkata ini momentum yang luar biasa. Ini God's time yang perfect, yang sempurna. Dan Tuhan sudah ngomong nanti ketika izinnya keluar, lepaskan barangnya. Dan saya minta Tuhan beri aku good price. Beli aku harga yang baik. Dan dia berikan itu. Luar biasa.
Memang saya agak sedikit ada ketakutan, saudara. Saya masih ingat itu ya, mobil pertama saya jual. Terus saya naik Suzuki Corsica, kayak koboi. Ada teman saya pendeta protes, dia bilang, "Bukan numpak serodok genah, pendeta kok numpak kayak ono, kayak koboi." Nah, saya berkata, ini murah meriah. Akhirnya rapi, bayar itu, tuh kok nanyar. Lah aku tidak di motor, makanya wis menang baik, saya berkata gitu. Ini teman baik, saudara, jadi setelah ngomong gitu. Ngomentari ya, rasa menang baik. Waktu kita beli gedung ini, Tuhan berkata pada saya, persembahkan mobilmu. Saya ngomong istri saya ngomong, Tuhan minta mobil ini. Protes ya pertamanya. Itu kan kaki kita. Nah kalau nggak ada mobil kita naik apa? Ya naik apa aja, saya bilang angkutan banyak lah, saya berkata. Dia berkata, aduh aku masih belum bisa rela. Saya bilang, kamu tak kasih waktu doa 2 minggu. Setelah itu nanti kita ngomong lagi. Baru seminggu dompetnya hilang, saudara. Ya, pas kebaktian gini dompetnya hilang. KTP-nya hilang, SIM-nya hilang, duitnya berapa ya? 80.000 kalau nggak salah tahun itu, hilang. Langsung bertobat. Dia berkata, wah Tuhan tegur saya. Rela. Saya jual, saya masih ingat itu hari Sabtu, saya masih ingat itu terjual. Kenapa masih ingat? Karena itu sorenya saya terbang ke Surabaya, minggunya khotbah di GPPS tempatnya Om Ishak Liu. Itu laku 7,5 juta. Saya telepon Pak Timotius bendaharanya waktu itu. Cepat diambil, sudah ada duitnya ini. Saya serahkan duitnya, terus saya ke airport ke Surabaya. Sekian waktu kemudian, waktu ini gedung hampir disita, Tuhan berkata, berikan Mazda 323-mu. Wah ini mobil sudah rohani banget, Mazda itu kan Mazmur Daud. Tahu ya, Mazda itu Mazmur Daud. Kalau belum tahu tak beritahu saudara. Mazmur Daud, rohani nggak ada. Mazmur Daud. Apa begitu? Ya menurut saya begitu saudara. Mazmur Daud, pasal 3 ayat sekian. 323. Dia bilang, beri. Saya duduk di sini. Saya ngomong istri saya, langsung dia kasihan. Dalam 1 hari, saya masih ingat gini saudara. Langsung telepon teman, saya suruh jualin, itu masih familinya. Lydia yang jualin pertolongan anugerah Tuhan lewat beliau. Saya waktu itu masuk kantor, Bu Foni keluar dari ruang doa itu, dia ngomong ini, Pak Tuhan ngomong, persembahan Bapak diterima. Amin, saya bilang. Saya ditelepon langsung, laku bagus, laku 26 juta kalau nggak salah. Naik toh saudara ya, bagus sekali. Yang terakhir ini 325. Saya khawatir nanti ke depannya berapa ini saudara? Anda ngerti maksud saya? Nggak mungkin dia minta saya di sini kan? Dia buat begini. Apa itu Pak? Ya nggak tahu, lihat aja nanti. Tapi buat saya, freedom. Ini angka tidak overnight, 1 malam saya bisa kasih segini, nggak bisa. Percayalah. Kalau Anda dikasih orang 1 BMW hari ini buat Anda. Anda baru nikmati 1 minggu, persembahkan ya buat Tuhan ya. Langkai dulu mayat saya. Ayo saudara. Cobaan. Tiap hari digosoi, dimenyani mungkin, wah. Ikatan di batin sebetulnya. Ngerti ya? Saya nggak mau pamer apa-apa, saya hanya mau beritahu saudara. Kebebasan lepas dari kekayaan dari harta itu iya. Dan itu tanah dibeli bukan nama pribadi saya loh saudara. Pakai nama gereja, pakai nama JKI. Gereja yang punya. Nggak ada kaitan dengan nama pribadi saya. Amen saudara. Nggak ada. Ya, anak-anak tak siapin hatinya, siap semua, beres. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, untuk bisa begini, itu buat saya pribadi nggak gampang. Kenapa? Ceritain apa adanya. Dulu saya ini backgroundnya dari kecil, keluarga kami sederhana sekali. Saya berkali-kali cerita ya, pernah ada masa-masa paling berat dalam hidup keluarga kami, keluarga orang tua saya. Mami saya itu kalau ngasih makan anaknya, seringkali hanya bisa beli telur cuma 1 saudara. Anak 3, adik saya 2 perempuan. Jadi harus cukup dong.
orang tuanya ngalah, kasih kecap atau nasi putih aja makannya. Nah anak mesti dikasih lauk, katanya biar agak pinter. Jadi harus diberi lauk, nggak punya uang. Cuman hanya bisa beli telur, cuman 1 biji aja. Dan saya masih ingat sering kali pertolongan Tuhan datang, ayam tetangga bertelur di rumah saya. Serius. Dan saya diamkan, saudara. Loh, hukumnya kan milik saya, karena kalau Anda punya pohon mangga, ya, dahannya menjulur ke rumah tetanggamu, buah yang di atasnya milik tetangga. Ini telur ayam ini masuk ke rumah saya, bertelur. Kalau Elia diberi makan burung gagak, saya pernah diberi makan lewat ayam tetangga. Sudah masuk aja, bertelur 3-4, goreng. Begitu canggihnya mami saya itu, sehingga dia bisa goreng telur tipis, saudara. Terus dibagi 3. Nah, jadi Mercedes-Benz. Well, siapa tahu Tuhan one day kasih saya Mercedes-Benz. Dia selalu berkata gini, ingat asalmu dari telur dibagi 3. Saya ngomong begini, Samuel anak saya senang sekali. Setiap lihat Mercedes dia bilang, Papa, telur dibagi 3 apa katanya. Jadi harus begitu. Jadi kalau Anda dari kecil Anda hidup susah, ya saya sampai begini kok saudara. Sampai sekarang kadang-kadang terbawa, tapi sudah saya coba atasi nih. Dulu kalau makan, nasinya banyak, lauknya sedikit sekali. Kenapa begitu? Nggak punya uang. Jadi pinter harus di-manage, manajemen soal makan saya tahu. Lauknya dikit-dikit, nasinya yang banyak, supaya bisa tambah, nasi lagi, tanpa tambah, lauk lagi. Itu kan manajemen of kemelaratan tuh kan begitu. Nah dulu saya ngalami kok. Loh bener lah, bukan melarat lah, ngirit, tapi harus. Jadi lama-lama kan, Anda jadi orang yang stingy, jadi kikir. Anda sudah biasa, susah. Anda berkata, begitu Anda punya, Anda mau simpan untuk dirimu sendiri. Bisa merdeka memberi, kalau bukan pekerjaan Tuhan siapa? Tapi itu ngerjain proses di dalam hati kita. Dan kalau dilakukan dengan setia, luar biasa. Amen, saudara. Saya kemarin minggu, apa nih, saya lupa. Saya pas saya kan naik Terano yang saya pakai. Ada teman berkata, wah Pak nggak cocok Pak. Nanti pasti Tuhan akan beri BMW lagi. Anda tahu itu dari hati ya seperti apa? Tidak tega. Saya bilang cocok kok, naikin tetap jalan kok saya berkata. Ya. Tapi ungkapan itu sebetulnya banyak orang berkata, aduh saya bisa memahami. Tapi buat saya yang jalani saya berkata, enggak ada itu. Bukan karena kemampuan manusia. Kalau dari manusia nggak bisa. Tapi kalau kita mengizinkan Tuhan menembus sampai ke jiwa kita, ikatan dengan dunia kita mulai dibongkar, memberinya dengan sukacita karena kita mengasihi Tuhan, motivasi sikap hati kita benar, luar biasa ini. Coba lihat lagi, 2 Korintus pasal yang ke-8. Ini sikap daripada orang Makedonia. 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8, lihat mulai ayat yang pertama, saya akan bacakan buat Anda. 2 Korintus pasal yang ke-8, lihat mulai ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, perhatikan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kemurahan itu bukan soal Anda punya uang atau tidak, itu di jiwa kita. Kalau ini merdeka, Anda murah hati sekalipun fisiknya kita masih gak punya banyak. Oke, orang Makedonia ngalami dikatakan, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah
memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Teruskan lagi. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Dengan kerelaan sendiri, mereka minta, mereka mendesak. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Lihat, ini orang-orang yang fisiknya luarnya nggak punya apa-apa. Tapi ketika sampai dihadapkan kepada sesuatu yang dari Tuhan, hati mereka quality, hati mereka keluar yang sebenarnya. Ternyata mereka orang yang murah hati. Dan ini yang sebetulnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, yang di materi engkau kerjakan, yang di jiwa engkau juga harus tembus sampai kemari. Karena kalau hanya begini, ini di tempat area banyak orang kecewa. Mana? Aku sudah memberi, kau enggak diberkati, mana? Karena Anda punya sikap hati sebagai penjudi di sini. Kerjakan sebagai pemanasan, karena harusnya 100% bagi Tuhan. Tapi kalau Anda izinkan Roh Allah kerja, tembus sampai di sini Anda tidak bisa kecewa lagi. Karena sikap hatimu datang untuk menyembah, bukan untuk cari kekayaan. Yang ketiga, yang terakhir, dalam alam roh, ini yang kita harus perhatikan dengan lebih lagi. Sekarang buka dulu Bilangan pasal yang ke-18. Bilangan pasal yang ke-18, ayat yang ke-26, sampai dengan ayat yang ke-28. Alkitab berkata, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu. Jadi zaman itu orang Lewi tidak dapat bagian tanah. Tidak bisa kerja yang lain kecuali melayani Tuhan. Lalu bagian pusaka mereka adalah perpuluhan yang diberikan kepada Allah. Tuhan berkata, aku berikan kepadamu sebagai milik pusaka. Ini harus jelas. Sehingga kalau Anda perhatikan hari ini ada beberapa teman atau beberapa gereja yang memang secara hurufiah jalankan begini. Perpuluhan masuk ke pendetanya dan kami yang kelola. Itu hak mereka karena the truth-nya boleh begitu. Cuman saya mau beritahu saudara, kita di sini tidak lakukan itu. Kami sepakat kita semua dari gaji saja. Dan pembukuannya dibuat open begitu rupa, tidak ada bagian pembukuan yang gelap, tidak ada dana non-budgeter dalam gereja. Semua ada, itu yang ngurusin orang lain, dan pastoral hanya policy maker, tapi yang ngerjain semua orang lain. Jadi tidak ada bagian dana yang disimpan ini, tidak tahu berapa untuk Petrus Agung, nggak ada itu. Itu tidak merupakan policy kita. Tapi kalaupun yang begitu berbuat begitu, sah saja. Karena Alkitab berkata itu milik pusaka mereka. Terserah policy masing-masing, cuman kita punya apa yang saya yakin Tuhan mau kita kerjakan seperti sekarang ini. Teruskan lagi. Maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Jadi ada perpuluhan dari perpuluhan. Ya, teruskan lagi. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu. Sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Nah, perhatikan dulu. Ini ada pembagiannya begini, saudara. Ini telurnya tak hapus dulu ya. Saya harap tidak ada orang yang mengalami yang pernah saya alami. Tapi kalau Anda mengalami, bagus saudara. Itu didik
mental kita jadi orang kuat. Anda tahu, ada teman ngomong sama saya gini, dia mengeluh, Pak, saya difitnah Pak. Loh, fitnah apa? Saya difitnah, dituduh orang pacaran sama perempuan lain. Wah, dia marah sekali. Saya diam dengerin dia, saudara. Dengarnya, tidak semua hal yang buruk yang menimpa kita itu buruk sebetulnya. Itu bisa malah sebaliknya. Dari cara dia bicara, saya ngerti ini orang sincere lah. Cukup tulus sebetulnya. Ya, tapi gini ya, orang itu kan, makanya Anda mesti hati-hati. Orang bisa lihat dari kejauhan. Ya, saya ekstrim. Saya hampir nggak pernah pergi berdua dengan perempuan lain, kecuali istri saya, anak-anak saya, mami saya, itu boleh berdua. Yang lain-lain saya hampir tidak pernah. Saya jaga itu. Anda semua tahu, even di kantor teman-teman tahu, saya nggak pernah, ayo ikut saya, anterin kemana-mana. Saya bukan taksi yang bawain kemana-mana. Sempat dulu ya, ada satu anak mau ikut saya. Karena saya sendirian tak panggilin teman, saya bilang, tolong anterin dia. Perempuan, berani Pak ikut ya. Wah, saya belum mau ngomong ongkos tiketnya, dia sudah mau ikut saya, tak panggilin orang lain, kamu anterin dia. Tapi teman ini dengan orang terbuka gini-gitu, sehingga orang bisa nuduh dia, wah ini dengan usia. Dia marah sekali. Saya dengerin dia ngomong, ya, Tuhan kasih hikmat. Saya berkata gini, Pak, Bapak jangan marah dong. Sebetulnya itu kasih Tuhan kepada Anda, untuk membuat Anda tidak jatuh dalam perzinahan. Kaget. Loh kok bisa Pak? Fitnah kok bisa kasih itu seperti apa? Saya bilang begini, fitnah yang tidak berdasar, bentuk ancaman apapun yang tidak berdasar, sebetulnya itu merupakan serum ini, kekebalan tubuh. Apa namanya? Imunisasi. Anda tahu imunisasi itu apa sih yang dimasukkan? Kuman yang sudah dilemahkan sebetulnya. Ngerti? Terus dimasukkan ke tubuh kita. Membuat kita malah jadi kebal, kuat. Nah saya beritahu gini, kalau kamu digosipin pacaran sama orang lain, itu sebetulnya kamu sedang disuntik imunisasi. Loh kok bisa Pak? Iya. Sejak hari ini, kamu akan mikir 1000 kali kalau pergi dengan perempuan lain bukan istrimu. Wah betul juga Pak. Nah kalau kamu sudah mikir 1000 kali, dan kamu sudah kapok diginiin, kamu akan hanya pergi kalau ada istrimu, atau hanya dengan istrimu, dan dengan anakmu, dengan mamimu. Iya betul. Nah, kalau dengan istrimu, kamu tidak akan berzina. Kamu mengasihi dia, itu istrimu, engkau berhak. Anakmu, kamu tidak cukup gila atau berbuat begitu, itu kan anakmu sendiri. Mamimu, engkau mengasihi dia. Right? Kamu kebal. Wah betul juga, pulanglah dengan damai. Kamu sedang diimunisasi. Agak meriang sedikit, biasa saya berkata. Hanya akibat sampingan. Bagus gak saudara? Anda ngalami apapun dengan Tuhan, yang buruk sekalipun, saya berkata, belum tentu itu buruk. Kalau tidak ada dasarnya buat kita, sekedar Allah memberikan imunisasi kepada Anda. Loh kok saya meriang Pak? Itu hanya efek sampingan. Tidurkan, beri minum yang banyak, 3 hari akan segar kembali. Tapi ada orang-orang kayak saya ini diimunisasi sama dokter Mary, dites belum keluar kekebalannya. Nah ini rotok ndablek, suntik lagi. Kalau Anda ndablek terus ya suntik terus sama Tuhan, supaya kebal. Tapi kalau itu tuduhan berdasar, kamu mesti bertobat. Oh tidak Pak, tidak ya sudah, meriang toh, bagus nggak apa-apa, itu imunisasi. Jadi Anda ngalami apapun, bagus saudara, dengerin, ini luar biasa. Ini orang Israel, ya. Mereka memberikan 10% kepada Lewi, suku Lewi. Tapi dari ini diambil 10% lagi untuk Imam Harun. Imam Harun adalah simbol atau lambang dari imam besar yang sejati. Siapa itu? Yesus sendiri. Perpuluhan dari perpuluhan ini adalah korban kudus yang adalah miliknya Yesus. Nah sekarang saya bisa memahami, lihat sama-sama Matius 18. Matius 18.
Perhatikan pada ayat yang ke-12 mulai. Matius 18 ayat yang ke-12. Matius 18 ayat yang ke-12. Bagaimana pendapatmu? Kalau Yesus tanya bagaimana pendapatmu, memang kadang-kadang susah dijawab, saudara. Tapi dia berkata, bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saya dulunya mikirnya susah, saudara. Ini ada 99 dikorbankan. Hanya cari yang 1 ekor. Setelah saya mengerti, ada perpuluhan dari perpuluhan. Ini ternyata yang dicari adalah milik daripada Yesus sendiri. Saya mau beritahu saudara, dia cari umat yang dia bisa berkata, ini khusus bagi saya. Dan sebetulnya semua kita orang percaya. Anda tahu, perpuluhan yang sejati itu bukan uang kita. Tapi siapa? Hidup kita ini perpuluhan sebetulnya. Engkau itu dikhususkan bagi imam besar, yaitu Yesus. Dia yang bayar hidup kita, engkau miliknya. Dan perpuluhan sejati itu bukan uang kita, tapi seluruh keberadaan dan kehidupan kita. Lihat Yesaya pasal yang ke-6. Anda akan lebih jelas lagi melihat akan ayat ini. Yesaya pasal yang ke-6. Ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 13. 2 ayat lagi dan kita akan selesai. Yesaya 6 ayat 13 Alkitab berkata begini. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Bahasa Inggrisnya bukan ditimpa kebinasaan, tapi dikatakan must pass through the fire again. Harus melewati api sekali lagi. Dikatakan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah, perhatikan, akan keluar tunas yang kudus. 1/10 must pass through the fire again. Harus melewati api lagi, dimurnikan lagi, perpuluhan dari perpuluhan. Dan dari situ, dari tunggulnya, keluar tunas kudus. Itu milik dari imam besar kita, Yesus sendiri. Saudara dan saya adalah perpuluhan yang sebenarnya. Bukan materinya, tapi hidupmu dan hidup saya. Anda masuk di sini, Anda ngerti semua ini Tuhan yang punya. Seperti apa yang Tuhan inginkan? Lihat Lukas 17. Anda akan lihat lagi perpuluhan dari perpuluhan. Ayat yang terakhir sebelum kita selesai sama-sama. Lukas 17. Lukas 17, lihat pada ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah,
dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah perhatikan, 10 orang ini kusta ditolak oleh orang banyak. Yesus lewat, dia berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan dia berkata, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Alkitab berkata ketika mereka berjalan, di tengah jalan mereka sembuh. Semuanya sembuh, hanya satu yang kembali. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia berseru, dia mengucap syukur, dia memuliakan Allah. Dan Tuhan bertanya, bukankah 10-nya semuanya tahir? Di mana yang 9? Mengapa hanya satu orang yang ngerti hatiku dan kembali dan mengucap syukur? Orang berkata, ya Tuhan, mestinya kan kau ngomong di depan. Bukan begitu yang Tuhan mau. Ada titik di mana Tuhan ingin tanpa mulutnya berkata pun, engkau bisa merasakan getaran hatinya. Dan engkau bisa berkata, aku tahu yang Tuhan inginkan dalam hidupku itu apa. Hidup seperti itu yang Tuhan cari pada akhir zaman ini. Hati seperti itu saudara, yang Tuhan rindukan pada akhir zaman ini. Tanpa orang tanpa dia berkata apapun, engkau ngerti apa yang dalam hatinya. Kalau Tuhan punya orang-orang seperti itu, dia berkata, yang ini adalah perpuluhan dari perpuluhan. Hidup kita must pass through the fire again. Jadi korban bakaran di hadapan Tuhan. Naik hidup kita. Dan waktu kita menghadap Tuhan, dia berkata, ini orang yang tahu isi hatiku. Dia ngerti keinginanku. Tanpa aku mengucapkan, dari ekspresiku dia bisa tangkap apa yang di hatiku. Saya berdoa dengerin baik-baik. Materinya Anda kerjakan. Di jiwa harus dibereskan. Dan akhirnya kita sadar, perpuluhan yang sebenarnya bukan harta kita.